Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukran jazakallahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi taqwallaha qad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, yang kesekian kalinya kita senantiasa untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah. Syukur secara pribadi kita bisa menjalani dengan ketaatan, yang insya Allah nanti kita akan bahas kaitannya dengan bagaimana kita merenungkan kembali. Kalau dalam bahasa judul kan merefleksi ya, cara bersyukur kita terhadap kemerdekaan. Jadi merefleksi itu berarti memikirkan kembali atau merenungkan kembali secara mendalam bagaimana cara bersyukurnya kita. Karena kalau kita mau jujur, apa yang terjadi ya, pada keadaan negeri hari ini merupakan buah dari cara kita bagaimana mensyukuri nikmat, yaitu nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mendapati keberkahan atau tidak? Kita sudah pernah sampaikan tentang definisi barokah. Yang pertama adalah ziyadatul khair badal khair. Syukur itu bagian daripada khair. Jadi, kalau syukur itu bagian daripada khair, maka harusnya memunculkan khair berikutnya, kebaikan berikutnya. Atau dalam definisi yang lain, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan, bersyukur itu bagian daripada kebaikan, maka kebaikan setelahnya. Yaitu apa ya? Kalau kita kaitkan dengan Quran surat 7, Quran surat 14, Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi balasan dari syukur itu adalah nikmat. Ya, balasan dari syukur itu adalah nikmat. Sementara balasan dari kufur adalah azab. Ini sudah mafhum lah, kita semua sudah tahu. Jamaah rahimakum, maka syukur, karena syukur ini bagian daripada salah satu perbuatan hati dan nanti akan diwujudkan dengan lisan dan perbuatan amal. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman di Quran surat Luqman. Ya, dalam Quran surat Luqman itu ayat 12, Allah perintahkan anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti karena itu diperintah, menjadi bagian dari ibadah. Di ayat yang lain atau selanjutnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Nah, di situ ada satu tafsir, yaitu tafsir Imam At-Tabari. Ya, jadi dalam tafsir disebutkan begini. Wa may yashkurullaha ala ni'amihi indahu fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah yang ada padanya, maka sesungguhnya dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Li'annallaha yuzilu lahu ala syukrihi iyyahu tawaba wa yunqidhuhu bihi minal halakah. Karena Allah akan memberikan balasan, memberikan pahala yang besar atas syukurnya itu dan menyelamatkan dari kehancuran. Nanti kita bisa berpikir bahwa apakah yang selama ini itu sebenarnya kita lakukan itu syukur atau bukan? Kok hasilnya hancur kan gitu kan? Kan gampangnya begitu saja, Pak. Kalau syukurinnya benar, pasti Allah kasih nikmat.
dan balasan yang luar biasa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Beliau mengatakan, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apa kata beliau? Wa man kafara ni'matallahi alaihi ila nafsi asa'a li annallaha mu'aqibuhu ala kufranihi iyyahu. Barang siapa yang mengingkari nikmatnya Allah, maka ia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri, karena Allah akan menghukumnya atas kekufuran itu. Ya, hukuman ini banyak. Ini bisa berlaku untuk individu, bisa berlaku untuk kelompok, bisa berlaku untuk negeri. Karena ada contohnya. Nanti akan saya sampaikan contohnya. Ya. Makanya wallahu ghaniyun hamid an syukrihi iyyahu ala ni'amihi la hajata bi ilaih. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan rasa syukurnya atas nikmat-nikmatnya. Bahasa gampangnya, kita mau bersyukur, Allah tidak ada ruginya. Ya, bagi Allah tetap Maha Kaya. Makanya dikatakan, karena bersyukur kepada Allah tidak akan menambah kekuasaannya, dan kufurnya hamba tidak akan mengurangi kekuasaannya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kalau syukurnya itu benar, maka Allah akan berikan nikmat. Kalau syukurnya salah atau kufur, berarti Allah akan berikan bala atau adab. Jadi Allah bisa jadi kalau kita mau bermuhasabah dan kita mau jujur, apa yang terjadi hari ini merupakan bagian daripada peringatan Allah agar kita kembali untuk bermuhasabah, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang hakiki yang menjadi cita-cita dan harapan para pendiri negara kita ini. Ya, kalau para ulama-ulama dulu kan pengennya apa? Menjadi negeri yang apa, Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, nanti ada ukurannya baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu seperti apa. Jadi insyaallah, makanya sebelum kita bahas tentang bagaimana keadaan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu, maka kita harus paham dulu ya, apa itu syukur. Bersyukur kepada Allah adalah ibadah. Sebab bersyukur itu diperintah. Tadi saya sebutkan ayatnya. Aniskur lillah. Kalau dalam hadis malam yaskurin nas lam yaskurillah. Itu ada kaitannya dengan syukurnya kepada makhluk, yaitu kepada manusia. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Tapi yang jelas ayat tentang masalah syukur atau diperintah bersyukur ini sangat jelas sekali. Ya, aniskur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ini ayatnya. Nah, ulama mendefinisikan asyukru huwa tana'u ala mun'imi bima aulakahu min ma'rufin. Syukur itu adalah memuji kepada sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dikuasakan kepada kita. Siapa yang memberi nikmat ini? Allah SWT. Berarti kita memuji kepada Allah. Karena Allah telah berikan banyak kenikmatan. Kenikmatan individu kita banyak sekali. Kita masih bisa diberi kehidupan, masih bisa bisa berjalan, bisa merasakan rasa manis, asin, pahit gitu. Masam. Kita masih bisa menikmati makanan. Makanya sampai dikatakan waskurul abdi yadurru ala thalathati arkan. Syukurnya seorang hamba itu terdiri dari 3 rukun. La yakunu syukron illa bimajmu'iha. Tidak disebut syukur ya kecuali 3-tiganya harus terpenuhi rukunnya. Nah, jadi salah satu hilang tidak disebut syukur. Kalau tidak syukur berarti kufur. Ya, apa itu? Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'mati batinan. Secara batin mengakui kalau kita konteks kemerdekaan itu datangnya dari Allah dan itu diakui. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea yang ketiga. Yang biasa tugas upacara biasa masih hafal itu ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Jadi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi kemerdekaan diakui atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sudah benar enggak ini rukun pertama? Benar. Karena mengakui bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, wa tuhaditsu biha dhahiran, secara dohir disampaikan, dizohirkan, dinyatakan kemerdekaan itu. Dan ditulis di dalam sejarah. Peran ulama, peran santri, bagaimana ketika bertarung melawan penjajah. Ditulis. Sampai bagaimana para ulama ini ikut menyusun tentang sila-sila Pancasila. Ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ya, peran ulama ini, peran umat Islam terutama. Bahkan dibuat film agar kita itu betul-betul memiliki satu sejarah yang nanti bisa dilihat oleh anak cucu kita atau generasi berikutnya. Bagaimana perjuangan mereka dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian rukun yang ketiga, wal isti'anatu biha ala ta'atillah. Jadi bagaimana kemerdekaan ini dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah. Menjadikan anugerah sebagai sarana taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dalam aspek kehidupan, yaitu memberlakukan syariat Islam. Dan yang ketiga inilah yang belum diamalkan secara keseluruhan. Karena masih parsial. Ya sebenarnya cawarimakullah, kalau kita mau jujur ya, sebagaimana di dalam Pancasila yang pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita akui bagaimana para ulama sampai menyusun sehingga ada 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemudian dihilangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan ancaman katanya nanti kalau ini diberlakukan akan memerdekakan. Papua mau merdeka, ini mau merdeka. Nyatanya sampai hari ini, walaupun itu ya tetap tidak berlakukan, ternyata ya Timur mau merdeka, Papua juga mau, ada keinginan untuk merdeka, dan seterusnya, banyak sekali. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita betul-betul perhatikan, karena sekali lagi syukur itu akan menghasilkan nikmat. Yang saya heran itu kan orang Islam sendiri tidak percaya dengan produknya Islam. Ya, makanya ketika ada orang bertanya bagaimana Islam itu kalau ditegakkan, wah tidak cocok misalnya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian kalau saya tanya, kamu itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Berarti Allah yang berhak mengatur. Bumi dan langit ini semuanya milik Allah. Allah yang mengatur. Allah yang paling tahu bagaimana cara mengatur kita ini biar selamat. Ya, kalau kemudian saya analogikan misalnya ada orang misalnya beli motor dari pabriknya, lalu kemudian ada manual booknya, di situ tertulis bahan bakarnya bensin. Lalu kemudian kita mencoba ngeyel, wah, tak modifikasi, tidak mau pakai bensin, pakai air saja misalnya gitu. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Jadi pabriknya itu lebih tahu, ya, yang membuat motor itu lebih tahu. Sebagaimana ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah lebih tahu bagaimana kita agar kembali kepada tempat asalnya, yaitu jannah. Jadi yang namanya ketaatan itu, cawarin wayakum, harus dilakukan secara menyeluruh. Ya, kalau masalah ibadah, syukur pribadi itu ya. Wah, kita tidak ada masalah syukur pribadi ya, tapi syukur yang kaitannya dengan masalah bagaimana kita mensyukuri agar negaranya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan nggak bisa pribadi. Bagaimana negeri Sabak dulu kan,
Nanti kita akan sampaikan insya Allah. Maka jamaahullah, kalau kita mau menyimpulkan dari ketiga rukun syukur di atas, kalau kita pahami fashkuru yata'allaku bil qalbi wal lisani wal jawarih. Jadi syukur ini berkaitan dengan persoalan hati, pengakuan bahwa kemerdekaan itu dari Allah SWT. Secara lisan sudah didohirkan, kemudian dilanjutkan dengan menulis dengan sejarah. Lalu kemudian anggota badannya harus dengan ketaatan. Ketaatan itu berarti mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau Allah SWT perintahkan udkhulu fi silmi kafah, itu harus diupayakan secara maksimal. Itu persoalannya. Hari ini apa coba kalau kita lihat? 80 tahun. Kalau saya mau tanya, orang berumur 80 tahun itu lebih tambah tua apa tambah dekat sama mati? Dekat sama mati. Tapi kita mengira bahwa seakan-akan ya umur bertambah itu semakin muda. Maka kita lihat bagaimana cara bersyukurnya. Ada yang jogetan, ada yang dengan cara maksiat, laki seperti perempuan bal-balan, perempuan seperti laki bal-balan. Ini kufur apa syukur sebenarnya? Dan apakah benar cara bersyukur seperti itu? Makanya tidak heran kalau kemudian berumur 80 tahun itu tidak mengentaskan berbagai macam persoalan. Sebab ketika ketika tiga rukun tadi ya, belum terkumpul, maka belum disebut sebagai syukur. Kalau tidak sebagai syukur berarti tidak menghasilkan nikmat. Ya, yang ada adalah adab. Baik, kita coba melihat kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ada di mana. Jadi kan ada di Quran surat 34, yaitu di Quran surat Saba. Ayat 15 sampai 17 ya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di situ. Sesungguhnya pada kaum Saba benar-benar ada satu tanda tempat pemukiman mereka, yaitu dua kawasan kebun di sisi kanan dan kiri. Makanlah rizki dari Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Satu negeri yang baik, sedangkan Rabbmu maha pengampun. Saya bacakan dulu ayatnya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa battalnahum bi jannatayhim jannataini dawata ukulin hamdin khamdin wa atlin wa syai'in min sidrin qalilin dzalika jazainahum bima kafaru wa hal najazi illal kafur. Akan tetapi mereka berpaling sehingga kami datangkan banjir besar atas mereka. Dan kami ganti kedua kawasan kebun mereka dengan dua kawasan kebun pepohonan berbuah pahit jenis atlun dan sedikit sider. Demikianlah kami balas mereka akibat mereka kufur. Dan kami tidak membalas kecuali hanya kepada orang yang sangat kufur. Ayat selanjutnya wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha qural dhahiratan wa qaddarna fiha siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Dan kami jadikan berbagai negeri yang berdekatan di antara mereka, negeri-negeri yang kami berkahi. Berpergilah ke negeri itu dalam berapa malam dan siang hari dengan aman. Jadi jamaah negeri Saba ini itu memang awalnya diberi oleh Allah satu kenikmatan. Ya, kenikmatan makmur, kebunnya tidak tandus ya. Kedua kebun berada di sisi kanan dan kiri, sedangkan bendungan yang mengalir kebun itu cukup untuk mengairi pepohonan. Kemudian sejahtera, di desa mereka tidak pernah terlihat nyamuk, lalat, kutu, kalajengking atau ular. Kalau ada para musafir yang mendatangkan kalau ada para musafir yang mendatangkan maksudnya, kemudian di situ berpakaian sudah ada. Lalu kemudian kalau pakaiannya itu mengandung kutu, kemudian masuk ke kampung yang tadi yang mengandung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mati kutunya, Pak. Ya, kita ndak ya, bawa penyakit dari luar malah
nyebar. Ya. Dan jika seorang masuk ke dalam 2 surga lalu memegang keranjang di atas kepalanya, maka ketika ia keluar, keranjang itu sudah penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Padahal tidak memetik, ya, dengan tangannya. Maka keluarlah seorang wanita, keranjangnya di atas kepalanya, berjalan di antara 2 gunung tadi, ya, dipenuhi dengan keranjang itu, dia tidak menyentuh sama sekali dengan tangannya, tahu-tahu penuh dengan buah-buahan. Ya, kemudian aman, negerinya aman, sudah makmur, sejahtera, aman. Itu gambarannya. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas mengenai wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan, ya, tentang masalah dan kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi padanya beberapa negeri itu tampak jelas. Di situ ditafsirkan oleh beliau, al-ardul lati barakna fiha hiya al-ardul muqaddasah. Negeri yang kami berkahi adalah al-ard muqaddasah, tanah suci. Kemudian menjelaskan lagi quran dhahiratan, negeri yang tampak jelas. Ya, maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas, yaitu quran muttasilatun kana baina qaryataihim wa baina syammi quran dhahiratan. Maksudnya adalah negeri-negeri yang saling berkesinambungan. Dulu antara kampung mereka dan Syam, ya, yaitu Suriah dan sekitarnya, terdapat kampung-kampung yang sangat jelas. Ini apa namanya? Saking makmurnya atau saking toyibnya negeri itu, maka ketika orang itu berjalan, ya, ke negeri satu ke negeri lain, walaupun tidak membawa apapun, dia sudah terjamin, Bapak-bapak. Terjamin tidurnya, terjamin makannya, nggak perlu bawa uang, nggak perlu. Kalaulah ada uang pada saat itu. Makanya ditegaskan lagi oleh Ibnu Abbas di situ. Qala in kanatil mar'atu la takhruju ma'aha mighzaluha wa miktaluha ala ra'siha. Taruhu min qaryatin wa taqduha. Wa tabitu fi qaryatin la tahmilu zatan wala ma'an lima bainaha wa bainasyam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan bahwa seorang wanita itu bisa keluar dengan alat pintalnya dan keranjangnya di atas kepala saja. Ia pergi ke satu kampung di waktu sore, singgah di kampung lain di waktu pagi, dan bermalam di kampung yang lain. Ia tidak membawa bekal makan dan air, itu sudah terjamin. Padahal ya di situ masuk ke wilayah lain. Karena baina qaryataihim wa baina Syam quran dhahiratan. Kami menjadikan antara kaum mereka, ya, kampung mereka, dan Syam kampung-kampung yang jelas. Jadi tidak ada kekhawatiran. Itu yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu seperti itu. Ya. Kemudian wa qaddarna fiha sayra, dan kami takdirkan kepadanya perjalanan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa ja'alna baina qurahum wal qura allati barakna fiha sayran muqaddaran min manzilin ila manzilin wa qaryatin ila qaryatin. Kami jadikan antara kampung-kampung mereka dan kampung-kampung kami berkahi sebuah perjalanan yang telah diatur satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Jadi tidak ada kekhawatiran misalnya harus nyewa hotel atau nyewa apa, penginapan, nggak ada. Semua sudah disiapkan. Memang betul-betul tidak ada biaya yang dikeluarkan. Ya, makanya mereka tidak singgah kecuali di kampungnya, tidak berangkat kecuali dari kampung. Dan kami katakan kepada mereka, berjalanlah kalian di kampung-kampung ini antara kampung-kampung kalian dan kampung-kampung yang kami berkahi pada malam siang hari dalam keadaan aman. Aminina la takhafuna ju'an wala atoshan wala min ahadin dulman. Kalian tidak perlu takut lapar, kalian tidak perlu takut haus ataupun kedzaliman dari siapapun. Itu gambaran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya itu seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi melimpah. Maka di situ ada kemudahan, ada aman, rasa aman, ya. Kemudian apa namanya? Diberkahi. Ini hasil dari syukur yang benar. Dari syukur yang benar. Kemudian insyaallah
Sementara itu di saat negeri Sabak masih diberi nikmat oleh Allah. Tapi begitu mengalami kekufuran, satu keadaan negeri Sabak melakukan satu kekufuran, laqad ba'atallahu ila saba'in talatata asyara nabiyyan fakadzabuhum, sungguh Allah telah mengutus kepada kaum Sabak 13 orang nabi, tapi mereka mendustakan nabi itu. Begitu mendustakan kebenaran yang dibawa oleh nabi, ya, apa kata Allah? Fataqabna alaihim hina radu an tasdiqi rasulina saddahumul ladzi kana yuhbasu anhumus suyuh. Maka kami hancurkan atas mereka ketika mereka berpaling dari membenarkan rasul-rasul kami, bendungan mereka yang dulu menahan banjir dari mereka. Ya, di situ kata Al-Arim ya, disebutkan adalah merujuk pada bendungan yang menahan air. Akhirnya apa? Allah utus yang namanya tikus itu, ya, tikus besar untuk memakan bendungan itu. Bukan memakan ya, menggerogoti itu, ya, yang namanya jurat. Allah utus untuk merusak bendungan mereka, lalu tikus itu melubangi bendungan tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan banjir. Yang tadinya melimpah dengan segala macam kenikmatannya, hancur sudah. Sebab apa? Kufur. Kemudian Imam Qatadah, apa kata beliau? Saya bacakan artinya aja. Ketika kaum Sabak meninggalkan perintah Allah, Allah mengutus kepada mereka seekor tikus, ya, seekor tikus besar. Tikus itu melubangi bendungan dari bawah sampai menghanyutkan kebun-kebun mereka dan menghancurkan tanah mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Hukuman yang diterima kaum Sabak apa? Allah menggantikan dua kebun mereka dengan dua kebun yang memiliki buah yang pahit, yang tadinya manis jadi pahit. Masya Allah. Ini berarti adalah akibat dari kekufuran. Jadi jangan heran kalau kemudian kita pernah mengalami satu kondisi yang baik lalu kemudian semakin tambah buruk. Karena bukan semakin tambah syukur, akan tetapi justru di situ banyak kekufuran. Jadi kisah ini sebenarnya menjadi pelajaran ya, bahwa nikmat dan kemakmuran yang diberikan Allah itu bisa hilang seketika. Dan kapan saja Allah bisa ambil itu nikmat itu. Kalau manusia kufur dan mendustakan kebenaran, dan ini berlaku untuk pribadi maupun negeri, ya, secara kolektif. Ya, sementara kita merasa aman, ya, kita melakukan dengan cara syukur yang salah, dengan berbagai macam justru malah apa? Mengeluarkan begitu banyak biaya pemborosan dan seterusnya. Padahal boros itu juga bagian daripada ya saudaranya setan. Ya. Mari kita perhatikan lagi di Quran surat An-Nahl 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah telah perumpamakan satu negeri yang dulunya aman, tentram, rezekinya melimpah, rezekinya datang melimpah dari segala penjuru. Ya, kalau kita ya dari Sabang sampai Merauke ada nikel, ada emas, ada batu bara, ada kayu jati, ada rempah-rempah. Ya, melimpah ruah di segala tempat. Fakafarat bi an'umillah, karena mereka berkufur terhadap nikmatnya Allah. Fa'adaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah timpakan kepada negeri itu ju', kelaparan, ketakutan. Kenapa? Bima kanu yasna'un, karena perbuatan mereka sendiri. Buktinya kita masih makan, Pak. Ya kan? Mahal. Ya kan? Bukti kelaparan itu bukan berarti kita itu tidak bisa makan.
Impor itu menunjukkan kekurangan. Impor itu menunjukkan kekurangan. Padahal, ya kan, kalau kita lihat, Masya Allah, luasnya seperti itu. Itu kalau tidak ada penyimpangan sebenarnya cukup. Karena ada penyimpangan, ya akhirnya. Ya penyimpangan itu bukan hanya sekedar korupsi saja. Bisa jadi ada permainan di pupuknya sehingga orang sudah tidak mau nanam padi. Ada juga ada nanam padi tapi dia diberi gagal oleh Allah dengan berbagai macam cara. Harganya dimurahkan dan sebagainya. Cara Allah membuat ju' itu gampang. Ya, mahal harganya. Apa yang dikufuri nikmat itu? Nikmat terbesar adalah sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di hari mana Allah SWT telah menyempurnakan bagi kita agama kita. Agama Allah SWT, Islam. Allah telah mencukupkan kepada kita nikmatnya. Dan Allah ridho Islam itu dijadikan sebagai din bagi kita. Jadi Allah, kalau kita perhatikan cita-cita luhur para ulama terdahulu, ya, para pejuang-pejuang ini, atau para pahlawan, bahasa kitanya ya, atau para pahlawan ini kan sudah cukup menjadi bukti bagaimana lebih mengedepankan kepentingan generasinya daripada kepentingan pribadi. Cita-cita luhur para ulama terdahulu menginginkan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dengan cara apa? Paling tidak mengawali Pancasila itu dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalimat itu bukan tanpa alasan. Walaupun tidak seperti negeri Sabak, paling tidak. Ya. Karena pengkhianatan para munafikin inilah akhirnya Allah SWT berikan satu keadaan sebagaimana hari ini yang merupakan buah perbuatan orang-orang munafik dengan berbagai macam isu yang tidak selesai-selesai. Ya, ngurusi jasa palsu saja tidak selesai. Korupsi juga bertambah. Narkoba pelakunya adalah yang menangkap. Sama saja. Belum lagi pajak tinggi. Jadi pajak tinggi ini merupakan ciri menuju bangkrutnya sebuah negara. Sebenarnya. Nah coba aja perhatikan. Katanya kita ini kan negeri yang makmur tadi itu. Yang mana apa? Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Kalau jenengan pernah dengarkan ceramahnya siapa Bapak Faisal Basri itu ya, Allah yarham. Itu sampai mengatakan kalau ini nikel ini tidak dikorupsi, setiap kita per kepala per bulannya bisa dapat 20 juta per bulan. Coba bayangkan. Kenapa kok tidak bisa begitu? Ya kan, negeri yang makmur yang katanya makmur itu sudah ada BUMD, BUMN kan. Itu kan yang ngelola badan usaha negara. Yang hasilnya adalah untuk pembangunan. Jangan lihat laporan Menteri Keuangan atau keuangan itu pajak itu tertinggi. Itu menunjukkan gagalnya BUMN. Itu kalau orang ekonomi kan ngerti. Baca laporannya aja udah jelas. Ini berarti gagal, jelas. Yang seharusnya BUMN itu mengelola kemudian hasilnya untuk pembangunan dan rakyat mendapatkan kesejahteraan dari hasil pengelolaan itu. Ini enggak. Karena gagalnya BUMN, akhirnya rakyatlah yang menjadi sapi perahan. Sampai akhirnya kehilangan narasi, akhirnya dipaksakan pajak sama dengan zakat. Ini kan sebuah kebodohan yang luar biasa. Ya ini kan Allah telah tunjukkan sebenarnya. Tapi yang saya heran adalah bagaimana Muslim yang mayoritas ini tidak mampu mengambil itu sebagai ibrah. Untuk itu Allah, maka tidak ada kata lain adalah bahwa kita solusinya bagaimana? Ya kembali. Munibina ilaihi wattaquhu. Dengan kembali bertobat kepada Allah, bertakwa kepadanya. Wala takunu minal musyrikin. Ya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Ya, di situ ayatnya termasuk orang musyrik itu siapa?
Ternyata yang masuk orang musyrik di Quran surat 30 ini, ya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bangga terhadap golongannya, merasa benar terhadap kelompoknya. Itu bagian daripada kesyirikan. Makanya ini kita jauhkan perselisihan umat ini. Kita jauhkan yang namanya ananiyah, merasa bangga dengan kelompoknya, sehingga sampai menghukumi orang lain. Mungkin pernah saya sampaikan, diantaranya adalah ketika kita itu sama-sama ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang kepada 3 imam, Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Athariyah, ya, yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka adalah saudara. Kemudian kita berlapang dada dalam masalah persoalan cabang atau persoalan furu'. Kemudian diperkuat persatuan, memperkuat tauhid, meyakinkan kepada umat bahwa kembali kepada syariat Islam adalah satu-satunya solusi mengatasi persoalan ini. Sayangnya orang Islam sendiri tidak meyakini, bahkan memusuhi orang-orang yang ingin mengembalikan cita-cita perjuangan orang terdahulu. Bahkan sampai memfitnah seakan-akan kalau Islam itu ditegakkan itu bertentangan dengan Pancasila. Berusaha untuk membenturkan antara orang Islam dengan Pancasila. Ini mereka sebenarnya PKI, Pak. Orang yang membenturkan Islam dengan Pancasila itu adalah PKI. Mari kita lihat tafsiran Pancasila. Kalau kita mau jujur dan mau melaksanakan Pancasila seutuhnya, ya, sebagaimana konsisten, konsekuen, murni dan konsekuen gitu ya, dalam bahasa siapa, Pak Harto ya. Sila kedua apa, Pak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, ya kan? Yang kedua kata tadi kemanusiaan. Yang pertama kan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua kemanusiaan, persatuan Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan seterusnya. Yang kelima, keadilan. Sila kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau pelaksanaannya itu didasari sila pertama, tidak ada korupsi, Pak. Ya kan? Ketika kita berbicara persatuan, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang keadilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, itu berdasar ketuhanan Yang Maha Esa, apalagi ditambahi dengan apa? Menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, nggak akan ada korupsi. Tidak akan ada yang namanya penyimpangan di dalam pernikahan. Tidak ada yang namanya kejahatan-kejahatan yang lain. Apalagi sampai menguasai kepentingan sebenarnya itu miliknya publik, ya toh, miliknya rakyat, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada. Karena sila yang pertama ini dilupakan. Yang kaitannya dengan masalah tauhid ini, yang akhirnya apa? Ya berantakan. Kadang orang yang paling teriak, saya Pancasila, Pancasila harga mati, korupsinya paling tinggi. Klaim itu tidak penting. Kita nggak perlu ngeklaim, bahkan kita kadang-kadang difitnah. Wah, ini orang tidak Pancasilais, tapi nggak pernah korupsi. Orang yang mengaku paling Pancasila ternyata korupsi. Karena apa? Karena menunjukkan bahwa sila yang pertama ini diabaikan. Ketika dijadikan sebagai pejabat lalu dia disumpah dengan Quran, dia tidak ada gunanya Quran itu dia. Ya karena memang mentalnya sudah mental yang tidak dekat dengan agama, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas ketika kemudian Islam itu dibenturkan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu adalah produknya ulama. Ya, tergantung pemahamannya. Makanya saya pernah punya teman, Pak, waktu masuk penjara karena ditangkap. Terus kemudian saya coba datangi, karena dia pemikirannya ekstrim, ISIS itu, Pak, pemikirannya. Kemudian saya datangi. Saya tanya, Mas, kenapa kamu nggak PB saja? PB itu pembebasan bersyarat. Kata dia, syarat PB itu harus loyal kepada Pancasila. Tanda tangan, apa ndak murtad, kata dia awalnya begitu. Loh, murtadnya di mana? Pemahamanmu tentang Pancasila seperti apa? Kok jangankan Pancasila, Quran saja kalau salah paham jadi murtad kok.
Paham ya? Quran saja kalau disalahpahami jadi murtad. Contoh misalnya PKI ini, kiainya pidato, wa wailul lil musallin, celakalah bagi orang sholat, sudah selesai di situ. Berarti dia tidak ngajak sholat, murtad dah. Murtad. Padahal Quran. Lah ini Pancasila, saya bilang gitu. Kamu mau memahami versi siapa? Kalau kamu memahami versi ulama, di mana letak murtadnya? Dia yang bikin ulama, saya bilang. Masa ulama itu akan menjerumuskan kita menjadi murtad? Oh iya ya. Alhamdulillah akhirnya diajukan Pak itu, PP itu, dan keluar dan izin Allah. Nah disinilah pentingnya kita memahami persoalan itu. Ya, berapa? Untuk itu jamaah wal yakum, maka sudah sepantasnya kalaulah kita kembali kepada Pancasila, ya Pancasila yang benar. Ya kan? Bagaimana tetap diawasi oleh sila pertama. Landasan-landasan yang kita kerjakan itu adalah dilandasi dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya ketika Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman, bertakwa, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ya, namanya iman dan takwa itu landasannya adalah itu tadi, tauhid, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi ketika mereka mendustakan, maka Allah siksa mereka disebabkan dengan apa yang ia kerjakan. Lalu kemudian orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mengaku berpancasila tapi kemudian kelakuannya bukan Pancasilais, bahkan menafikan sila yang pertama. Apakah mereka merasa aman dari adabnya Allah? Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksanya Allah yang akan datang kapan saja, di malam hari ketika dia sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dengan cara bersyukur yang sekarang ini yang kita amalkan, yang salah itu, ya, dari siksa Allah yang datang di waktu duha ketika mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang akan datang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain kaum yang rugi. Jadi kita ini merasa aman ini. Ya. Tadi sebelum saya ke sini, saya lihat sebuah postingan itu, anak-anak hari ini ditanya, misalnya ini, Eropa itu negara mana? Nggak ada yang tahu, Pak. Eropa itu negerinya mana saja, nggak ngerti. Itu masalah bukan agama loh ya, apalagi masalah agama. Rukun Islam aja nggak tahu, Pak. Ada berapa nggak tahu. 10 tambah 6 aja nggak tahu, Pak. Hari ini itu anak iso mau joget-jogetan tok. Naudzubillah min dzalik. Maka kita bisa perhatikan bahwa, ya, sebagai penutup, dengan cara yang bersyukur yang salah itu akan menghasilkan satu akibat-akibat yang apa yang kita rasakan hari ini. Jadi cara bersyukurnya salah, ya otomatis Allah pasti akan berikan adab. Ya, walaupun kita tidak mengaku, ya kita akan itu secara pribadi. Kalau secara pribadi saya bersyukur hidup di negeri ini, saya bersyukur. Buktinya di tahun 80-an saya beli bensin 250 rupiah saja bisa 1 liter. Sekarang 10.000 pun saya mampu. Kalau pribadi, ya, tapi kan keimanan seseorang tidak sama. Ilmu seorang juga tidak sama. Yang merasakan penderitaan itu bukan hanya orang per orang, tapi ada orang banyak di luar sana yang tetap menginginkan ada kesejahteraan dan perlindungan dan konsekuensi daripada apa yang sudah disepakati di negeri ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Ya, saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.